Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ayu Anggina Huta Suhud, Muhammad Fauzi, Rahel Aryani Immanuel, dan Sabita Az-Zahro. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pengendalian organisasi nirlaba. Definisi organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang dalam menjalankan aktivitas tidak berorientasi untuk menghasilkan keuntungan bisnis. Ukuran keberhasilan yang hendak dicapai organisasi nirlaba bukan keuntungan secara materi, tetapi untuk pelayanan sosial meliputi gereja, yayasan, sekolah, rumah sakit, dan klinik publik sesuai dengan namanya. Namun, hal tersebut bukan berarti organisasi nirlaba tidak boleh menghasilkan keuntungan. Hanya saja keuntungan yang diperoleh dari aktivitas organisasi semata-mata ditujukan hanya untuk menutupi biaya yang timbul dari kegiatan operasional, atau keuntungan yang diperoleh akan disalurkan kembali pada kegiatan utama organisasi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan ruang lingkup organisasi nirlaba. Yang pertama, pelayanan barang publik, yang merupakan pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan atau pengolahan bahan berwujud. Contohnya, penyediaan tenaga listrik dengan telepon dan air bersih. Yang kedua, ada pelayanan jasa publik yang diberikan oleh unit pelayanan penyedia sarana dan prasarana, serta penunjangannya berdasarkan sebuah sistem pengoperasian tertentu pada produk akhir jasa yang bermanfaat bagi penerimanya. Contohnya yaitu pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan pos. Yang ketiga, ada pelayanan administratif, merupakan jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit pelayanan dalam bidang pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, serta kegiatan tata usaha lainnya. Contohnya yaitu pelayanan pembuatan KTP, akte kelahiran, BPKB, SIM, STNK, IMB, dan paspor. Tujuan organisasi nirlaba membuat laporan keuangan. Tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Tujuan dari sebuah laporan keuangan nirlaba dibagi menjadi dua. Yang pertama ada menilai kemampuan perusahaan, yang kedua menyajikan informasi. Menurut PSAK 45, laporan keuangan entitas nirlaba meliputi: yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini untuk menyediakan informasi mengenai aktiva kewajiban dan aktiva bersih. Yang kedua, laporan aktivitas. Laporan aktivitas ini untuk menyediakan info pengaruh transaksi dan pengaruh lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini untuk penyedia info mengenai penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode. Sumber pemasukan organisasi nirlaba. Yang pertama dari pendapatan kegiatan program, yang kedua pendapatan dari donasi atau sumbangan, yang ketiga dari hibah, yang keempat pendapatan dari bunga atau hasil investasi lainnya, yang kelima ada dari pendapatan iuran anggota, yang keenam ada pendapatan dari hasil komersil. Selanjutnya ada pembuatan anggaran pada organisasi nirlaba. Pembuatan anggaran untuk organisasi nirlaba bersifat cukup kompleks dikarenakan adanya kategori yang ganda pada saat yang sama dan juga diperumit lagi dengan kejadian yang belum tersedianya dana yang diperkirakan akan masuk pada saat periode anggaran akan berjalan. Hal inilah yang akan memperumit sistem anggaran yang harus dikelola oleh organisasi nirlaba bila dibandingkan dengan perusahaan anggaran pada perusahaan bisnis pada umumnya. Atkins mengungkapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat anggaran pada organisasi nirlaba. Yang pertama ada penganggaran berdasarkan pendapatan, yang kedua penuhi biaya tetap terlebih dahulu, yang ketiga penyesuaian proyek dengan sumber dana yang tepat, yang keempat fokus pada anggaran operasional organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.
Thank you.